Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa kelas H reguler A yang sedang mengambil mata kuliah sistem pengendalian internet? Semoga kalian sehat-sehat saja selalu, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kalian terpaksa harus banyak melakukan perkuliahan di rumah. Dengan hampir semua mata kuliah mungkin kalian telah melakukan kuliah online. Tapi mudah-mudahan perkuliahan yang sedang berjalan buat kalian itu tetap efektif. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam materi perkuliahan yang terakhir ini, saya coba ingin membawakan suatu materi, mana materi terakhir ini, kalau kalian lihat di kuliah online, pertemuan ke-15 itu mengenai pengendalian internet. Itu adalah materi tentang salah satu pengendalian dalam manajemen di selain sistem pengendalian manajemen. Ya, tapi di sini saya coba akan mempresentasikan, menjelaskan sedikit mengenai perbandingan antara pengendalian intern dan pengendalian manajemen dalam hubungannya dengan agensi teori. Oke, kalau kalian lihat di tulisan-tulisan dalam hal akuntansi, ya, kalian pasti akan sering melihat istilah pengendalian. Biasanya dalam akuntansi itu yang paling terkenal itu pengendalian itu adalah pengendalian intern dan pengendalian manajemen. Kalau pengendalian intern, mungkin kalian sering mendapatkannya di mata kuliah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, maupun auditing dan internal audit. Ya, walaupun sebenarnya pengendalian intern ini bisa lebih luas lagi ya dibandingkan hanya akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi maupun audit dan internal audit. Tapi memang kalau di akuntansi memang lebih banyaknya memang ke mata kuliah tersebut. Ya, itu pengendalian intern. Nah, kemudian pengendalian manajemen ya, itu mata kuliah ini itu sering juga akan masuk ke dalam materi akuntansi manajemen dan juga sistem informasi manajemen. Dan kemudian menjadi mata kuliah tersendiri, yaitu sistem pengendalian manajemen. Oke, pengendalian itu apa sih? Katanya suatu proses untuk menjaga pelaksanaan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Itu pengendalian. Jadi sebuah organisasi baik tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah sebuah strategi. Jadi organisasi ya di awal-awal harus menetapkan dulu tujuan. Dimana mungkin kalian sudah ketahui tujuan itu ada penetapan visi, misi, kemudian tujuan khusus ya. Dimana tujuan itu ketika ingin dicapai harus ada strategi dulu. Apa itu strategi? Ya sederhananya strategi itu adalah metode-metode atau cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, nah, ketika sudah dirumuskan strategi, maka strategi itu akan didelegasikan pada anggota organisasi. Pertanyaannya adalah, apakah organisasi yang akan melaksanakan strategi tersebut itu sudah dilakukan sebaik mungkin atau tidak? Nah, hal itu akan kita ungkapkan di dalam teori yang dikenal dengan agency teori atau bahasa Indonesianya teori agensi. Teori agensi mungkin kalian sudah pernah dapatkan di mata kuliah akuntansi, manajemen keuangan, ya. Kemudian di internal audit, ya audit mungkin ya. Seperti yang kalian ketahui juga bahwa teori agensi itu menjelaskan hubungan antara pemilik dengan manajer atau antara manajer dengan bawahannya. Walaupun sebenarnya teori agensi ini bisa lebih luas lagi, bisa antara pemilik dengan pemegang obligasi, bisa antara perusahaan dengan pemerintah. Tapi yang paling terkenal, yang paling banyak dibahas itu adalah antara pemilik dengan manajer. Ya, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan agensi. Ya, di mana pada saat satu atau orang pemilik menyerahkan aset miliknya, mendelegasikan wewenang pengolahan aset tersebut pada orang lain, yaitu agen. Jadi sini ada agen, ada prinsipal pemilik, agen itu manajemen. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika pemilik itu mendelegasikan ya aset dan wewenang pengolahan aset kepada agen, nah bagaimana pelaksanaannya? Ya, apakah uh, pemilik itu apakah agen itu sudah melaksanakan ya
pengelolaan aset itu ya sudah sesuai nggak dengan kepentingan prinsipal. Nah, di sini masalahnya kalau ada perbedaan antara kepentingan prinsipal dan kepentingan agent, maka itu akan terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest. Ya, kita tahu bahwa kalau dalam diasumsikan bahwa prinsipal itu selalu ingin memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Apa itu tujuan organisasi? Nah, memaksimalkan laba, meminimumkan risiko, kemudian meningkatkan nilai perusahaan, serta memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder. Itu prinsipal. Jadi prinsipal itu memang kepentingannya memang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian prinsipal juga biasanya berani menanggung resiko, ya karena dia pengusaha kan, atau paling tidak dia netral terhadap resiko. Nah, bagaimana dengan agent dalam hal ini manajemen? Katanya biasanya manajemen itu pemalas, selalu menghindar dari tugas, menghindari risiko, ya, dan selalu mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan prinsipal atau organisasi. Manajemen punya kepentingan sendiri. Biasanya kepentingannya, kalau yang bersifat individu, dia ingin mendapatkan kesejahteraan yang tinggi di perusahaan, ingin mendapatkan fasilitas yang banyak, ingin mendapatkan insentif yang tinggi, ya termasuklah bonus, ya. Nah, bagaimana kalau kedua kepentingan ini tidak tercapai? Itu masalah, jadilah masalah agensi. Kalau dalam sistem informasi, kalau dalam sistem manajemen itu ketujuan mereka menjadi tidak selaras, ya, menjadi tidak selaras, maka akan timbul masalah agensi. Nah, masalah agensi ini akan menimbulkan tindakan negatif dari agent. Tindakan negatif dari manajemen seperti apa? Contohnya seperti adanya information asymmetry, ya. Jadi pengkaburan informasi yang dilakukan oleh manajemen kepada pemilik. Contoh, misalnya manajemen melakukan manajemen laba. Manajemen laba ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ini sudah kalian pelajari nih, analisis dan penggunaan laporan keuangan. Yang negatifnya bagaimana? Misalnya manajemen laba. Manajemen ingin, misalnya ingin memperlihatkan bahwa bagaimana si laba ini terlihat tinggi. Bagaimana caranya? Misal, bisa dilakukan dengan pengakuan pendapatan yang sebenarnya belum bisa diakui. Langsung dipercepat agar labanya tinggi, sehingga nanti ujung-ujungnya bonusnya tinggi, maka kesejahteraan manajemen akan tinggi. Itu pengkaburan informasi, ya. Kemudian akibatnya apa? Agent akan melakukan keputusan-keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik, ya. Karena tadi untuk mementingkan kepentingannya diri sendiri. Maka daripada itu, untuk memecahkan masalah agensi ini diperlukanlah pengendalian, ya. Nah, di sini kita akan bawa saja dulu pengendalian itu ada dua, yaitu pengendalian intern dan pengendalian manajemen. Oke, kita lihat pengendalian intern. Apa itu pengendalian intern? Katanya suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Apa itu tujuan internal kontrol? Pertama, keandalan laporan keuangan. Bagaimana bisa kita katakan laporan keuangan itu andal? Jika laporan keuangan itu bebas dari salah saji, kemudian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Maka perlu dilakukanlah aktivitas audit atas laporan keuangan yang bisa dilakukan oleh external audit maupun internal audit. Kemudian tujuan pengendalian intern kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, bagaimana operasional itu bisa katakan efektif ketika output yang dihasilkan dari aktivitas operasional itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan bagaimana kita katakan bahwa operasional itu efisien? Jika biaya-biaya yang terjadi dalam aktivitas operasional itu tidak mengalami pemborosan, ya, setidaknya sesuai dengan anggaran biaya yang telah dikeluarkan. Dan sebisa mungkin bisa menghilangkan biaya-biaya bukan penambah nilai bagi perusahaan. Jadi hanya biaya-biaya yang penambah nilai saja bagi perusahaan. Maka untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional ini perlu dilakukan audit operasional yang biasanya dilakukan oleh internal audit. Kemudian tujuan ketiga adalah kepatutan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Itu bisa terlihat ketika manajemen itu disiplin, ya. Kemudian akuntabilitas, prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan seperti akuntabilitas, transparansi, ya, dan tanggung jawab itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menjamin itu, bagaimana caranya? Ya, dilakukanlah audit kepatuhan, yang biasanya juga dilakukan juga oleh internal audit, walaupun external audit juga melakukan, ya. Oke. Kemudian komponen internal control, ya, kalian tahu ada lingkungan pengendalian seperti adanya etika, disiplin, loyalitas, integritas, budaya perusahaan, ya. Kemudian ada komponen penilaian risiko. Risiko harus dinilai. Risiko ada yang bisa kita ambil, ada yang kita hindari. Bagaimana risiko yang kita ambil? Yaitu ketika risiko itu berdampaknya kecil, kemudian jarang terjadi. Nah, risiko yang kita harus hindari adalah risiko yang berdampak besar dan sering terjadi. Ya. Kemudian komponen berikutnya internal control adalah aktivitas pengendalian. Ya. Bahwa semua aktivitas dalam perusahaan, contohnya aktivitas produksi, SDM, dan aktivitas yang lain, itu harus ada proses pengendalian, harus ada aktivitas pengendalian setiap aktivitas itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen informasi dan komunikasi. Manajemen harus mengeluarkan informasi, baik itu keuangan maupun non-keuangan. Dalam akuntansi keuangan harus mengeluarkan informasi keuangan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan pihak manajemen di bawahnya. Kemudian ada informasi non-keuangan yang biasanya dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mengeluarkan informasi keuangan sekaligus akuntansi non-keuangan yang diperuntukkan untuk pihak manajemen saja. Dan yang terakhir adalah komponen internal control adalah monitoring, pengawasan. Di perusahaan biasanya dilakukan oleh controller dan satuan pengawas intern. Walaupun sebenarnya komponen internal control ini ada tambahan 3 lagi, tapi 5 ini saja dulu yang akan kita bahas, ya. Oke, bagaimana dengan pengendalian yang berikutnya, yaitu sistem pengendalian manajemen. Bahwa kita tahu bahwa sistem pengendalian manajemen adalah bagian daripada aktivitas perencanaan pengendalian, mana di situ ada formulir strategi, manajemen, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Kita tahu bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota-anggota organisasi hanya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dan berfokus pada unit organisasi secara keseluruhan. Ya. Oke, lanjut. Ya, tujuannya apa sistem pengendalian manajemen? Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan yang sudah kita pelajari waktu dalam minggu kedua, ya, di mana ada tujuan yang informal dan tujuan formal, ya. Ada faktor informal dan faktor formal. Oke, lanjut saja, ini sudah pernah dibahas. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara pengendalian intern. Perbedaannya adalah pada penekanan. Kalau pengendalian intern itu lebih menekankan pada aturan dan kebijakan. Misalnya, aktivitas pengendalian itu sangat ditekan sekali, bahwa setiap proses harus ada pengendalian, dan adanya informasi dan komunikasi itu ditekan sekali dalam pengendalian intern. Dan aturan ini bersifat rigid, bahwa manajemen itu harus patuh kepada kepentingan prinsipal, mau tidak mau. Walaupun ada juga unsur-unsur kemanusiaannya, seperti dalam lingkungan pengendalian itu ada. Tapi penekanannya lebih kepada aturan. Sementara kalau pengendalian manajemen, banyak penekanannya pada melalui kontrak insentif. Jadi ketika proses pengendalian manajemen ini berjalan, maka setelah berhasil, ya, pengendalian manajemen ini dan kinerja perusahaan itu jadi baik, maka kewajiban perusahaan itu adalah untuk memberikan insentif, ya, memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja setiap manajemen. Sehingga apa? Sehingga manajemen itu menjadi termotivasi. Dia mau mengerjakan, melaksanakan strategi, mengimplementasikan strategi, ya, jika kontrak insentifnya itu membuat mereka termotivasi, menguntungkan bagi pihak manajemen. Nah, itu. Sehingga jika pengendalian manajemen dan pengendalian intern ini berjalan dengan baik, ya, diharapkan agar permasalahan agensi itu bisa dihindari, ya, sehingga akan terjadi hubungan yang baik antara pemilik dan manajemen, sehingga keselarasan tujuan perusahaan akan terjadi.